Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita lanjutkan lagi pada pembahasan modul berikutnya. Di sini kita telah sampai pada modul 9. Pada modul 9 ini kita akan membahas mengenai fungsi, di mana terdapat 3 subbahasan, yaitu yang pertama fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai balik, kemudian fungsi dengan parameter. Atau maksud saya parameter. Di mana di sini akan kita bahas yang pertama kali mengenai fungsi tanpa nilai balik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fungsi tanpa nilai balik. Di sini karena C++ bukan bahasa yang prosedural, maka harus membuat suatu fungsi dengan tipe void yang berarti tidak memiliki nilai balik atau return value. Sini kita langsung saja pada contoh soal yang telah ada. Kita buatkan project-nya. Empty project, kemudian bab mengenai fungsi. Oke. Tunggu. Sini kita buatkan file baru. Kita buat nama filenya file tanpa nilai balik. Tunggu. Sini kita buatkan keterangan. Oke, kita buatkan library-nya. Kemudian using namespace. Kemudian fungsi utamanya integer main void. Sini kita buatkan dulu sistem post-nya. Return 0. Udah. Kemudian kita sama seperti modul-modul sebelumnya, kita memperbaiki contoh yang telah ada pada modul dan telah saya perbaiki pada notepad, dan kita langsung saja mengkopikan. Fungsi tanpa nilai balik. Di sini. Nah, kita ketikkan dulu ini. Dan di sini sebelumnya kita buat dulu, sebelum fungsi utama, membuatkan fungsi dengan nama fungsi 1. Kita buat di sini. Menggunakan perulangan for. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Dan di sini baru kita buatkan fungsi utamanya. Oke, sampai sejauh ini seperti ini. Namun, isi dari fungsi utama ini kita kopikan juga dari contoh soal yang telah ada. Nah, sebenarnya tidak mengkopikan juga bisa, langsung saja, karena di sini fungsi utamanya memanggil fungsi 1 yang telah kita deklarasikan pada di awal. Kita coba jalankan. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Dia langsung memanggil atau mengeksekusi dari fungsi 1 yang telah kita deklarasikan.
dan sebanyak 5 kali, karena di sini kita mendeklarasikan inputan awalannya 0 dan lebih kecil dari 5, berarti panjang fungsinya sebanyak 5 kali. Sehingga di sini diulang sebanyak 5 kali. Dan tidak ada nilai balik pada percobaan ini. Oke, kita lanjutkan pada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi dengan nilai balik. Kita buat project baru. Fungsi dengan nilai balik. Kita buat di sini. Oke, kita buatkan dulu. Sini keterangan. Balik. Nama. Biasa saya gunakan nama saya. Ilustrasi. Kemudian kita buatkan library-nya. Kemudian di sini using namespace space std. Kemudian di sini kita gunakan fungsi utama system post return 0. Oke, seperti ini. Sebelum kita mengkopikan contoh yang telah ada pada modul yang telah diperbaiki, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fungsi dengan nilai balik. Fungsi dengan nilai balik berguna untuk melakukan suatu proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Langsung saja kita lanjutkan, kita kopikan saja. Di sini seperti biasa, fungsi utama terletak pada bagian bawah setelah pendeklarasian fungsi yang baru. Sini kita kopikan. Nah, di sini membuat fungsi sederhana mengembalikan string. Intinya dia dapat dibalikkan lagi, sehingga di sini penandanya yaitu merupakan return inilah yang merupakan pengembaliannya. Nah, agar dapat mengembalikan atau menampilkan fungsi yang telah ada ini, agar dapat menampilkan kata ini, kita harus membuat output dari fungsi utama di sini. Kita panggil, kita buat dulu. Sini kita buatkan sistem outputnya. Seperti ini, kita ketikkan, kita kopikan saja. Oke, jadi seperti ini. Kita jalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini adalah nilai dari fungsi, sesuai dengan yang telah dideklarasikan pada fungsi sederhana yang kita deklarasikan terlebih dahulu sebelum fungsi utama, dengan menggunakan return atau return. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal selanjutnya, yaitu tetap masih dengan fungsi dengan nilai balik, yaitu saya beri judul dengan balikan nilai. New project. Di
sini. Kita buat keterangan dulu. Oke, kita buatkan library-nya. Kemudian kita buatkan using namespace-nya. std. Dan di sini fungsi utamanya integer main void. System post return 0. Sini seperti ini. Seperti biasa, sebelumnya kita mendeklarasikan atau membuat fungsi sederhana dulu untuk mengembalikan nilai dengan dibuat pada atau membuat coding sebelum fungsi utama. Sini langsung saja kita kopikan. Jadi dari sini, yang membaca untuk tampilan bukan berarti dari fungsi sederhana ini, melainkan tetap pada fungsi utama. Namun pendeklarasiannya kita lebih dulukan fungsi sederhana ini. Tetap menggunakan return. Dan di sini kita buatkan seperti biasa. Di sini code. Kita kopikan. Dengan seperti ini saja bisa tampil, namun untuk memperbaikinya kita buatkan seperti ini. Kita beri pendeklarasian awal. Oke. Dan di sini kita spasikan atau kita buat inline. Oke, coba kita jalankan. Nilai yang akan muncul adalah 3, 14, sesuai dengan pendeklarasian. Kita buktikan dengan sistem output yang telah kita buat. Nah, sesuai dengan yang kita buat, nilai balikannya adalah 3, 14. 3, 14 ini dipanggil dari fungsi bilangan yang telah kita buat di sini. Berarti dia bisa membalikkan nilai. Oke, sampai sejauh ini kita telah mempelajari subbab 3 subbab dari bagian fungsi. Maksud saya 2 subbab dengan 3 contoh soal. Kita lanjutkan pada fungsi terakhir, yaitu fungsi dengan parameter. Kita buat lagi project baru. Maksud saya project baru pada solution yang sama. Sini. Parameter. Nah, kita buat dulu keterangan. Fungsi dengan menggunakan parameter. Sini nama. Nomor registrasi. Oke, kita buatkan library-nya. Using namespace standar. Kemudian fungsi utama. Seperti ini. Kemudian kita buatkan sistem post-nya. Return 0.
Oke, seperti ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita harus tahu dulu fungsi dengan parameter ini. Fungsi dengan parameter ini memiliki 3 bahasan dalam pemrogramannya. Yaitu yang pertama, parameter masukan yang digunakan sebagai nilai masukan dalam fungsi, kemudian parameter keluaran, dan parameter gabungan. Dan contoh yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi parameter masukan. Kita langsung saja kita lanjutkan. Di sini sebelumnya seperti biasa kita buatkan dulu fungsi dengan parameter masukannya sebelum fungsi utama. Kita kopikan saja dengan modul yang telah ada. Di sini nah, di sini kita buat fungsi itu tambah 1 dengan deklarasi di dalamnya integer x. Di mana hasilnya merupakan x akan ditambahkan dengan 1 dan akan kembali pada hasil yang akan dikeluarkan nanti. Oke, agar dapat kita lihat hasilnya, kita harus mendeklarasikannya pada fungsi utama. Saya buatkan dulu. Sini kita kopikan sesuai dengan contoh modul yang merupakan isi dari fungsi utama ini. Di sini. Nah, sini setelah diberi keterangan bahwa deklarasi variabel yang akan digunakan sebagai nilai parameter pada saat dipanggil seperti ini. Di mana dideklarasikan integer bilangan dan hasilnya dulu. Kemudian fungsi dengan parameter masukan ini merupakan judul. Kemudian di sini kita masukkan bilangan bulatnya. Kemudian di sini kita masukkan bilangan. Bilangan ini merupakan pendeklarasian untuk inputan dari user. Kemudian hasilnya tambah 1 dalam kurung bilangan. Di mana tambah 1 ini merupakan fungsi yang telah kita buat pada awal tadi. Merupakan fungsi sederhana. Berarti nilai hasilnya nanti berupa bilangan akan ditambahkan dengan 1. Apabila kita menginputkan 5, maka yang akan muncul 6. Kita coba jalankan nanti. Sesuai logika seperti itu, namun kita harus buktikan dengan membuat atau mengerun proses yang kita buat. Parameter kita debug. Oke, yes. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini judulnya kita dapatkan dari fungsi utama. Kita masukkan angka 5. Logikanya akan muncul angka 6. Apabila dia tidak muncul atau error, berarti pendeklarasian kita salah. Nah, sesuai dengan pendeklarasian dan logika yang telah kita buat, nilai akhirnya akan menjadi 6. Oke, sampai sejauh ini pembahasan kita telah melangkah cukup jauh, sampai 9 modul dengan subbab yang sangat banyak. Kita akan membahas satu modul lagi, yaitu modul 10 dengan pembahasan yang tidak ada pada modul. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Selamat siang.